bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 tambah 3 sama dengan 6. Kami beranggotakan 2 tambah 3 sama dengan 5. Perkenalkan nama saya Muhammad Firmansyah dengan NIM A1. Perkenalkan nama saya Muhammad Firmansyah dengan NIM A1M122016. Perkenalkan nama saya San Merio Miniwa dengan NIM A1M122024. Perkenalkan nama saya Sahra Dwi Rahayunisi dengan NIM A1M122023. Perkenalkan nama saya Novayanti dengan NIM A1M1059. Dan perkenalkan nama saya Rahma Karni dengan NIM A1M1021. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Novayanti. Di sini saya akan memaparkan poin pertama, yaitu mengidentifikasi judul skripsi, penulis, lokasi, dan subjek. Nah, yang pertama itu judul skripsi. Kemampuan menulis teks eksposisi siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Loya Kabupaten Kolaka Timur. Nah, untuk penulisnya itu Devi Afrilianti dengan NIM A1M12088. Nah, untuk lokasinya itu terdapat di SMP Negeri 1 Loya Kabupaten Kolaka Timur. Subjeknya yaitu siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Loya Kabupaten Kolaka Timur. Sekian untuk pemaparan materi pada poin pertama, yaitu mengidentifikasi judul skripsi, penulis, lokasi, dan subjek. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu identifikasi sistematika penulisan pada skripsi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah. Untuk sistematika penulisan pada skripsi, kami mengikuti panduan penulisan skripsi 2019 yang dikeluarkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Jadi pada bagian skripsi terdapat 3 bagian utama. Yang pertama itu ada bagian awal, kemudian yang kedua ada bagian pokok, dan yang terakhir ada bagian akhir atau bagian penutup. Pada bagian awal terdiri dari yang pertama halaman sampul, kemudian yang kedua ada halaman persetujuan pembimbing, yang ketiga ada halaman pengesahan, yang keempat ada pernyataan keaslian tulisan, yang kelima ada abstrak, yang keenam ada ucapan terima kasih, yang ketujuh ada daftar isi, kedelapan ada daftar tabel, kesembilan ada daftar gambar, dan kesepuluh ada daftar lampiran. Ini berdasarkan buku panduan skripsi yang dikeluarkan oleh FKIP UHO pada tahun 2019. Untuk bab pendahuluan terdiri atas yang pertama latar belakang, kemudian yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada manfaat penelitian, dan yang kelima itu bagian batasan operasional. Pada bagian pokok skripsi yaitu ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 12, kemudian dengan jarak spasi yaitu 1,5, kemudian selanjutnya ada ukuran margin, di mana ukuran margin sendiri 4 cm bagian atas, 4 cm bagian kiri, 3 cm bagian kanan, dan 3 cm bagian bawah. Ya, itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu menguraikan setiap isi dari sistematika penulisan skripsi. Ya, yang pertama setelah dijelaskan sebelumnya bahwa skripsi memiliki 3 bagian utama. Yang pertama pada bagian awal, di mana sistematikanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian awal itu terdiri atas sampul luar dan sampul dalam. Bisa dilihat di sampul luar ada terdapat logo yang dalam aturan penulisan skripsi menurut buku panduan yaitu harus berdiameter 4,5 cm. Kemudian tulisan judul yakni di bold dengan ukuran 14 cm. Kemudian untuk jenis hurufnya sendiri adalah Times New Roman. Kemudian ada setelah itu
ada maksud untuk tujuan skripsi, kemudian ada tulisan skripsi, kemudian ada nama peneliti, kemudian ada lembaga dan tahun. Ya, bisa dilihat bahwa sampul luar dan sampul dalam itu sama, yang membedakan adalah jenis kertasnya. Terbaik untuk pemilihan kertas skripsi sendiri yaitu adalah kertas A4. Setelah halaman persetujuan pembimbing, di sini ada halaman pengesahan, yakni di mana di dalam halaman pengesahan itu adalah persetujuan oleh judul skripsi, persetujuan dari seluruh panitia ujian skripsi yang ada di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian setelah halaman pengesahan ada pernyataan keaslian penulisan. Di sini bisa dilihat. Kemudian setelah halaman pernyataan keaslian penulisan ada bagian abstrak. Di sini bagian abstrak adalah untuk menjelaskan seluruh penelitian ini. Setelah halaman abstrak yaitu terdapat halaman ucapan terima kasih. Di sini berisi ucapan terima kasih penulis skripsi kepada semua pihak-pihak yang telah membantu. Setelah ada halaman ucapan terima kasih, ada halaman daftar isi yang memuat seluruh bagian-bagian pembahasan yang ada di dalam skripsi. Misalnya halaman persetujuan, halaman pengesahan, dan seterusnya. Setelah daftar isi ada halaman daftar tabel. Di sini ada halaman daftar tabel yang berisi tentang seluruh penelitian yang ada di dalam skripsi. Setelah itu kita masuk pada halaman bab 1 yaitu bagian pendahuluan. Di sini mengapa dibedakan? Bahwasanya halaman pendahuluan itu untuk penulisan judul di bold dengan ukuran huruf 12 cm dan jenis hurufnya itu untuk judul Times New Roman untuk keseluruhan skripsi. Kemudian ada pemisahan di bagian atas ke bawah itu terpisah 8 cm. Ini menandakan bagian bab-bab itu dibedakan dengan halaman isinya. Kemudian untuk halaman ditulis di bawah untuk bagian pada bab. Setelah masuk pada bab 1 pendahuluan, kita masuk pada bagian 1 pendahuluan yaitu 1.1 bagian latar belakang. Setelah bisa dilihat bahwa di sini berbeda, yang tadinya agak turun ke bawah, kemudian dibedakan menjadi nomor halaman itu di bagian kiri atas penulisan skripsi. Kemudian setelah latar belakang ada rumusan masalah. Kemudian setelah rumusan masalah ada tujuan penelitian dari skripsi. Kemudian ada manfaat penelitian dari skripsi. Dan yang kelima itu ada batasan operasional. Yaitu batasan operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kemampuan kesanggupan atau kecakapan siswa kelas 8 SMP Negeri Lowea Kabupaten Kolaka Timur dalam menulis teks eksposisi dan seterusnya. Itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya serahkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Sahra Dewi Rahayunisi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Bab ini berisi tentang kajian teori dari literatur dan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kajian teori ini dimaksudkan dalam rangka menelaah konsep-konsep atau variabel yang akan diteliti untuk memberikan jawaban teoritik terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Berdasarkan penjelasan tinjauan pustaka yang telah saya paparkan tadi, terdapat subbab yang pertama, hakikat menulis. Kemudian anak bab, pengertian menulis. Di dalam pengertian menulis terdapat pendapat para ahli terkait dengan definisi menulis yang menghasilkan kesimpulan tentang apa itu menulis. Anak bab selanjutnya, proses menulis yang berisi penjelasan ahli terkait dengan proses menulis. Anak bab ketiga, tujuan menulis. Kemudian subbab yang kedua yaitu teks. Kemudian anak subbab yaitu pengertian teks, yaitu ungkapan pikiran perasaan manusia. Kemudian anak subbab kedua yaitu jenis-jenis teks. Di dalam anak bab ini terdapat jenis-jenis teks yang ada pada skripsi ini. Pada subbab selanjutnya terdapat teks eksposisi. Anak bab pertama,
pengertian teks eksposisi. Terdapat pendapat para ahli terkait pengertian teks eksposisi. Kemudian anak bab yang kedua yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Anak bab yang ketiga yaitu struktur teks eksposisi. Yang keempat yaitu unsur kebahasaan teks eksposisi. Kemudian subbab yang terakhir yaitu pembelajaran menulis teks eksposisi pada kurikulum 2013 di kelas 8 SMP Negeri 1 Loya Kabupaten Kolaka Timur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Nah, bab 3 metode penelitian. Metode dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan. Dan untuk metode penelitian yaitu metode deskriptif kuantitatif. Nah, selanjutnya itu populasi dan sampel penelitian. Untuk populasi dan penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Loya yang berjumlah 37 orang, terdiri atas 2 kelas. Masing-masing kelas jumlahnya bervariasi, yaitu kelas 8A berjumlah 17 siswa dan untuk kelas 8B berjumlah 20 siswa. Nah, untuk sampelnya itu dalam penelitian ini menggunakan total sampling, yaitu menggunakan sampel sesuai dengan jumlah populasi, yaitu 37 siswa. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menulis teks eksposisi. Selanjutnya instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah tes kemampuan menulis teks eksposisi siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Loya Kabupaten Kolaka Timur. Nah, yang terakhir itu teknik analisis data. Analisis data penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif, yaitu analisis data berdasarkan persentase. Siswa dikatakan mampu secara individual apabila mempunyai kemampuan minimal 70% dari setiap aspek yang dinilai. Sedangkan siswa dikatakan mampu secara klasikal apabila mempunyai kemampuan minimal 85%. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan poin ketiga, yaitu bab 4 hasil penelitian. Nah, pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang dikaji menggunakan metode sebelumnya. Pada bab ini memiliki sub-sub, yaitu yang pertama, deskripsi nilai struktur dan kebahasaan menulis teks eksposisi siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Loya Kabupaten Kolaka Timur. Nah, dalam 4.1 ini terdapat tabel yang berisi mengenai skor penilaian tiap siswa yang akan dikaji dan yang akan dikaji presentasinya, yang mana mampu dan belum mampu memenuhi standar penilaian. Di tabel 4.2 ada presentase aspek penilaian struktur dan kebahasaan dalam kemampuan menulis teks eksposisi siswa kelas 8. Untuk selanjutnya, dalam bab ini terdapat sub 4.2 deskripsi kemampuan menulis teks eksposisi siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Loya Kabupaten Kolaka Timur pada setiap aspek penilaian, dimulai dari aspek penilaian struktur tesis, aspek penilaian teks eksposisi dan lain-lain. Nah, di sini terdapat tabel dan juga rumus-rumus yang akan digunakan untuk menentukan kemampuan dari mampu dan juga belum mampu. Untuk yang terakhir ada bagian 4.3, yaitu interpretasi hasil penelitian. Nah, dari interpretasi ini merupakan hasil analisis tentang kemampuan menulis teks eksposisi siswa Loya Kolaka Timur dari setiap aspek penilaian yang sebelum-sebelumnya. Dan di sini terdapat tabel rangkuman data. Sekian,
dari saya. Terima kasih. Pada bab 5 yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dan pada bagian saran berisi tentang rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Pada skripsi ini terdapat beberapa kesalahan penulisan maupun kesalahan ejaan. Contohnya seperti yang ada pada daftar isi, yang pada bagian bab 2 di sini tertulis daftar pustaka yang harusnya tinjauan pustaka, dan bab 3-nya tertulis pendahuluan yang harusnya metode penelitian. Terus hal ini sama terjadinya pada halaman 5, kesalahannya juga sama yang dengan bab 2 tadi, yang harusnya tinjauan pustaka di sini tertulis daftar pustaka. Kesalahan selanjutnya terjadi pada halaman 9 di pengertian teks eksposisi. Dalam singkatan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat KBBI, di sini disingkat KKBI. Baik, kesalahan selanjutnya terdapat pada halaman 11 pada bagian struktur teks eksposisi. Pada bagian contoh menunjukkan nama tempat yaitu Ciputat, Tangerang. Ciputat, Tangerang ini dalam skripsi ini ditulis dengan huruf kecil yang seharusnya ditulis dengan huruf besar karena menunjukkan nama tempat. Kemudian kesalahan selanjutnya pada penulisan Kaliabang, Kota Bekasi. Di situ menunjukkan nama tempat yang seharusnya diawali dengan huruf kapital, tapi pada skripsi ini ditulis dengan huruf kecil. Oke, untuk selengkapnya contoh-contoh kesalahan penggunaan atau kesalahan ejaan pada skripsi ini akan ditampilkan pada gambar berikut. Perkenalkan, nama saya Rahmal Karni. Di sini saya akan membahas mengenai poin kelima, yaitu mengidentifikasi pengutipan dan juga daftar pustaka dalam skripsi yang berjudul Kemampuan menulis eksposisi siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Loya Kabupaten Kolaka Timur. Nah, pengutipan di sini akan dituliskan kembali di daftar pustaka. Dalam skripsi ini terdapat beberapa pengutipan. Salah satu di antaranya yaitu pengutipan Henry Guntur Tarigan dalam kurung 2008.2 spasi 3 tutup kurung, yang berarti penulis mengutip pendapat Henry Guntur Tarigan yang mengemukakan bahwa menulis merupakan suatu kemampuan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Nah, penulis menulis kutipan tersebut dengan menaruh nama Henry Guntur Tarigan dalam kurung tahun buku diterbitkan yaitu 2008.2 spasi dan di halaman di mana Henry Guntur Tarigan memberikan pendapatnya yaitu halaman 3 tutup kurung. Nah, contoh lain yaitu ini. Menurut Rosidi dalam kurung 2009.2 ini pendapatnya berada di dua halaman yaitu halaman 14 sampai 15. Jadi penulis menulis kutipan tersebut dengan cara menurut Rosidi buka kurung 2009.2 spasi 14 sampai 15 tutup kurung, proses menulis memiliki beberapa tahap sebagai berikut yang termasuk sebagai pendapat dari Rosidi. Nah, dari kedua pendapat tadi, menurut Henry Guntur Tarigan dan Rosidi, dimasukkan penulis di dalam daftar pustaka. Nah, untuk nama Rosidi itu berada di urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 urutan 10 karena R. Dan untuk Henry Guntur Tarigan akan berubah namanya menjadi Tarigan, Henry Guntur. Oke, baik. Nah, penulis juga di sini menuliskan beberapa pengutipan mulai dari menurut Setianingsih pada tahun 2009 di halaman 3. Selanjutnya ada menurut Mudrajat Kuncoro pada tahun 2009 di halaman 72. Dan yang terakhir ada menurut Kosasih di buku dalam tahun 2017 di halaman 81.
Nah, kutipan-kutipan tadi akan penulis masukkan ke dalam daftar pustaka yang disusun berdasarkan abjad namanya yang tentunya sudah dibalik. Oke, untuk penulisan daftar pustakanya sendiri, yaitu pertama dari nama. Nama menggunakan huruf kapital pada awal nama, titik, tahun terbit bukunya, yaitu 2016, titik, lalu judul bukunya dengan menggunakan huruf miring, yaitu Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, substansi kajian dan penerapannya, titik, tempat terbit buku yaitu Jakarta dan penerbitnya penerbit Erlangga. Nah, dari ini semua cara penulisannya yaitu ini rata kanan kiri dan juga pada bagian bawahnya ada space sekitar 5 cm. Baik, untuk contoh selanjutnya yaitu pada halaman 7 di bagian teks dan pengertian teks. Di sini penulis mengutip tulisan atau pendapat dari Utomo yang berada dalam buku atau karya Mulyana. Jadi penulisannya yaitu Utomo dalam Mulyana di buku 2005 Mulyana 2005 titik 2 spasi 9 tutup kurung. Nah, contoh yang ini penulis menaruh pendapat Utomo itu pada bagian bawah pendapatnya. Berbeda dari contoh-contoh lain yang penulis taruh itu di bagian atas, sehingga penulisannya bentuknya seperti ini. Istilah teks lebih dekat pemaknaannya dengan bahasa tulis dan wacana pada bahasa lisan. Tutup kurung, buka kurung, Utomo dalam Mulyana 2005 titik 2 spasi 9 tutup kurung titik. Nah, ketika sitasi atau pengutipan berada di bawah atau di akhir pendapat, maka nama penulis atau nama pengarang berada dalam kurungan, berbeda dengan yang berada di depan atau di atas pendapat, berada penulis dan tahun itu berada berbeda di luar kurungan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada 15 kutipan yang dikutip oleh penulis. Di sini seperti tadi kata saya yaitu berdasarkan abjad. Nah, di sini ada contoh lain namanya menggunakan dua kata yaitu Mudrajat Kuncoro, dibalik menjadi Kuncoro, Mudrajat yang masing-masing katanya itu menggunakan huruf kapital pada awal kata. Lalu titik 2009 yaitu tahun terbit bukunya, titik mahir menulis dan diawali dengan huruf kapital, titik Erlangga penerbit bukunya, titik 2 Jakarta. Nah, ini terbalik dengan yang sebelum-sebelumnya di atas ini yang harusnya tempat bukunya terbit dulu, kota terbitnya, baru penerbitnya. Namun di sini tertulis penerbit dulu, baru kota terbitnya. Sepertinya ada kesalahan. Nah, untuk penulisan judul di sini ada Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Di sini setiap awal kata pada judul tersebut menggunakan huruf kapital. Namun untuk konjungsi seperti untuk dan itu tidak menggunakan huruf kapital pada awal katanya. Sehingga tulisannya itu hanya seperti Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, substansi kajian dan penerapannya. Untuk kata untuk dan tidak menggunakan huruf kapital pada awal katanya. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pada skripsi tersebut. Kelebihannya yaitu penulisannya sesuai dengan sistematika yang lengkap, rapi, dan sesuai dengan panduan skripsi. Kemudian, kekurangan pada skripsi tersebut terdapat pada penulisannya dan ejaan, dan banyak kesalahan yang tidak sesuai pada subbab maupun isi skripsi tersebut.
Ya, demikianlah video presentasi dari kami mengenai identifikasi skripsi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.